Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran yang berkaitan dengan magnet. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah sama-sama membahas apa sih itu tentang magnet, sifat-sifat magnet, lalu bentuk-bentuknya. Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang magnet. Itu adalah tentang bagaimana cara membuat magnet dengan cara bantuan manusia. Nah, magnet itu sendiri awalnya itu berasal dari magnet alami ya anak-anak. Namun ternyata ada juga loh magnet yang bisa kita buat sendiri. Nah, bagaimana sih caranya? Nanti Ibu akan menjelaskan ada 3 cara membuat magnet dengan bantuan manusia. Ya, yuk mari disimak videonya berikut ini. Silakan. Jadi Ibu akan memperagakan cara membuat magnet dengan cara yang pertama, yaitu dengan cara menggosokkan benda magnetis kepada magnet. Ini magnetnya, terus benda magnetisnya ini paku, digosok kurang lebih 1 menit ya, dengan konsisten. Lalu didekatkan ke benda magnetis yang lain. Nah, paku ini berubah menjadi magnet buatan. Nah, ya, selanjutnya adalah cara yang kedua, yaitu dengan cara induksi. Cara induksi adalah mengalirkan atau menempelkan aliran magnet itu dengan menggunakan benda magnetis, namun dengan cara ditempelkan. Kalau cara yang tadi yang pertama itu kan digosok. Nah, cara yang kedua ini adalah dengan cara menempelkan magnetnya dengan benda magnetis. Nah, ini nanti aliran si magnetnya ini akan mengalir ke benda ini, ke benda magnetisnya, lalu benda magnetisnya itu akan berubah menjadi magnet. Nah, ini adalah cara induksi ya. Nah, ini nempel. Nah, terlihat aliran magnetnya nempel ya nak. Tuh ya. Jadi aliran magnetnya ini menempel, dia tersalurkan oleh si benda magnetis tersebut yang berbahan dasar besi atau aluminium. Ya, selanjutnya Ibu akan menjelaskan cara membuat magnet dengan cara yang ketiga, yaitu dengan cara mengaliri benda magnetis dengan aliran listrik atau dari sumber aliran listrik. Nah, di sini Ibu menggunakan batu baterai untuk sumber aliran listriknya. Lalu benda magnetisnya itu adalah paku dan kawat besi. Nah, langkah pertamanya adalah pakunya dililit dengan kawat besi. Nah, seperti ini. Nah, apabila sudah, ujung-ujungnya ini dialiri ke batu baterainya ya. Jadi ada kutub batu baterainya. Ini terlihat. Ya, ini adalah hasilnya, tapi untuk cara ini harus berhati-hati ya nak, karena aliran listriknya ini menyengat dan ada aliran panasnya gitu. Nah, ini sudah ya. Nih, kelihatan kan bahwa nah bendanya ini tertarik. Nah ya, cuma alirannya ini mungkin karena Ibu tidak terlalu kuat selektifnya, jadi alirannya juga tidak kuat. Jadi ini aliran dari si kawatnya ini, alternatifnya Ibu selektif, karena tadi Ibu mencoba percobaan pertama itu ternyata menyengat aliran listriknya, terus juga ada panas juga dari batu baterainya gitu. Nah, anak-anak hebat,
Tadi kita sudah sama-sama ya membahas tentang bagaimana cara membuat magnet, lalu ada proses itu elektromagnet, di mana aliran listrik mengaliri benda magnetis, lalu menjadikan si benda magnetis itu menjadi magnet dan dapat menarik benda-benda paramagnetis yang lainnya. Nah, selanjutnya sudah kita bahas bersama-sama. Ternyata di dalam proses elektromagnet itu ada loh benda-benda di dalam kehidupan kita sehari. Nah, dalam proses atau dalam cara elektromagnet, yaitu cara membuat magnet yang ketiga, ternyata di dalam kehidupan sehari-hari banyak loh benda-benda yang menggunakan prinsip elektromagnet ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ada benda kulkas, terus ada sekarang kereta cepat atau disebut KRL. Nah, itu menggunakan prinsip dari elektromagnet. Nah, ini Ibu akan memberikan contoh ya. Ini contoh dari kulkas di rumah Ibu ya. Bagian mana sih yang menggunakan prinsip elektromagnet? Nah, di sini aliran listriknya itu mengalir dari kabel ini ya. Nah, ini nanti menghubungkan ke colokan, mengalir kabel. Nah, prinsip magnetnya itu terletak pada ini pintunya. Nih, di sininya. Nah, ini dia di pinggir-pinggir ininya ada magnetnya. Di sini juga ya. Nah, coba lihat contohnya. Nah, ini kalau dibuka agak, nah, karena kalau tidak ada magnetnya, pintunya ini akan mudah terlepas. Tuh, nih magnet ya. Di sini nih magnet nih dengan dua kutub yang berbeda. Nah, oke, ini contohnya kulkas Ibu ya di rumah ya. Nah, tadi kan udah Ibu kasih contoh benda elektromagnet itu. Salah satu contohnya itu adalah kulkas ya yang di rumah Ibu. Nah, ternyata kulkas ini yang tadi Ibu tunjukkan itu tidak datang dari Indonesia, tidak diproduksi di Indonesia. Namun benda ini harus kita impor dari luar negeri ke Indonesia karena beberapa suku cadangnya itu tidak ada di Indonesia. Jadi kita harus membelinya dari luar negeri. Nah, tentunya kalau misalnya kita ingin membeli barang dari luar negeri, kita harus melewati beberapa prosedur administrasi. Di antaranya adalah dengan mengisi formulir pengiriman barang. Nah, apa sih formulir pengiriman barang? Nah, akan Ibu beri contoh, akan Ibu jelaskan dalam video selanjutnya. Selamat menyaksikan. Nah, berikut ini adalah beberapa cara mengisi formulir secara benar. Ini adalah contohnya ya, Nak. Yang pertama, tulis nama penerima serta pengirim barang memakai huruf kapital secara jelas dan mudah dibaca. Lalu, yang kedua adalah menuliskan nomor handphone penerima maupun pengirimnya secara jelas. Tujuannya agar paket itu dapat dihubungi apabila nanti keliru alamat. Lalu yang ketiga adalah menuliskan alamat lengkap pengirimannya termasuk jalan, provinsi, desa, RT RW, kode pos, kecamatan, dan kabupaten. Yang keempat adalah memberikan keterangan jenis barang dan juga beratnya. Nah, yang terakhir menuliskan nama pengirimnya, kemudian membubuhkan tanda tangan. Nah, ini adalah salah satu contoh formulir pengiriman barang dalam negeri. Nah, ini contoh penulisannya, nama awal Apik menggunakan huruf kapital, lalu nama akhirnya juga menggunakan huruf kapital Linova. Lanjut, alamat penerimanya, RT RW-nya lengkap, provinsi, kota, kabupaten, kode pos, dan nomor telepon. Nah, data pengirimnya juga sama ya. Kapital namanya, alamat harus lengkap semua, nomor telepon, kode pos.
Pada bagian tanda tangan harusnya ini namanya itu nama pengirim ya anak-anak. Ini Ibu Tipo. Jadi nama pengirimnya harusnya Arif Hidayat. Dan pembelajaran pada hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Yang pertama, materi yang Ibu jelaskan itu bagaimana cara membuat magnet dengan bantuan manusia. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara mengisi formulir pengiriman barang, baik itu membeli barang dari luar negeri ataupun mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sekian pembelajaran pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila masih ada yang kurang jelas, silakan kalian komen ke kolom komentar di bawah ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.